Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi ke-10 ya, materi dari pertemuan ke-10 yaitu pengembangan model SPK dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Oke, kita akan membahas mengenai konsep model. Model diartikan sebagai tiruan dari kondisi sebenarnya, di mana dengan kata lain, model didefinisikan sebagai representasi atau formalisasi dari suatu sistem yang nyata, atau di sini merupakan penyederhanaan dari gambaran sistem nyata. Sistem nyata ya merupakan sistem yang sedang berlangsung dalam kehidupan, sistem yang dijadikan titik perhatian dari sebuah permasalahan. Oke, secara umum, model di sini digunakan untuk memberikan gambaran, memberikan penjelasan, atau memberikan perkiraan dari realitas yang sedang diselidiki. Oke, di sini ada beberapa karakteristik model yang baik menurut Sregar. Yang pertama yaitu tingkat generalisasi yang tinggi, di mana semakin tinggi derajat generalisasi suatu model, maka semakin baik. Sebab kemampuan model untuk memecahkan masalah di sini semakin besar. Kemudian yang kedua, mekanisme transparansi. Suatu model dikatakan baik jika dapat melihat mekanisme suatu model dalam memecahkan masalah. Di sini artinya kita dapat menerangkan kembali tanpa ada yang disembunyikan. Jadi ada transparan ya, mekanisme transparansinya di sini. Kemudian ketiga, potensi untuk dikembangkan. Suatu model yang berhasil biasanya mampu membangkitkan minat atau interest ya, peneliti lain untuk menyelidiki lebih jauh. Kemudian yang keempat, peka terhadap perubahan asumsi. Di sini menunjukkan ya, proses pemodelan tidak pernah berakhir atau tidak pernah selesai. Selalu memberikan celah untuk membangkitkan asumsi baru. Oke, kita di sini akan masuk kepada penyederhanaan sistem. Oke. Yang pertama kita akan masuk ke dalam analisis sistem ya. Di sini analisis sistem dilakukan untuk memahami bagaimana suatu sistem yang diusulkan dapat beroperasi. Idealnya seorang analis bereksperimen ya secara langsung dengan sistem tersebut. Akan tapi kenyataan yang dilakukan adalah membangun model sistem tersebut dan menyelidiki perilakunya melalui model tersebut ya. Hasil yang diperoleh kemudian ditaksirkan dalam terminologi performasi dari sebuah sistem. Kemudian yang kedua, perancangan sistem. Oke, perancangan sistem di sini adalah menghasilkan suatu sistem yang memenuhi beberapa spesifikasi. Parameter-parameter atau komponen-komponen sistem tersebut diseleksi atau direncanakan oleh perancang dan secara konseptual dapat dipilih salah satu kombinasi khususnya untuk membangun suatu sistem. Di sini sistem yang diusulkan dimodelkan, kemudian performansinya diperkirakan berdasarkan dari perilaku model. Oke. Yang ketiga, postulasi sistem. Di sini postulasi sistem adalah karakteristik cara penerapan model dalam studi-studi sosial, politik, ekonomi, kedokteran, yang perilaku sistemnya diketahui tetapi proses yang menghasilkan perilakunya tidak diketahui. Sejumlah hipotesis di sini mengenai sekumpulan entitas ya atau aktivitas yang diduga kuat sebagai penyebab harus dibuat agar perilaku yang diamati di sini dapat dijelaskan. Oke, ada prinsip 4 prinsip dalam membuat model. Yang pertama yaitu block building, keterorganisasian. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, keakuratan. Yang keempat adalah tingkat agresi. Sorry, di sini yang betul ada tingkat agregasi ya.
Oke, saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu keterorganisasian. Tujuan pengorganisasian proses pemodelan di sini adalah untuk menyederhanakan spesifikasi interaksi di dalam sebuah sistem, di mana masing-masing blok menggambarkan suatu bagian sistem yang bergantung pada beberapa atau sedikitnya satu variabel input dan yang berubah menjadi variabel output, di mana ya maka sistem secara keseluruhan dapat digambarkan dalam terminologi keterkaitan antar blok. Oke, yang kedua yaitu relevansi. Prinsip relevansi di sini merupakan sifat yang melekat dalam model, karena model di sini harus menggambarkan suatu bagian yang diamati. Dengan demikian, model hanya dapat mencakup aspek-aspek yang relevan dengan sasaran-sasaran dan sudut pandang yang telah ditetapkan. Yang ketiga, keakuratan atau akurensi. Ya. Di sini keakuratan informasi bergantung pada tingkat kebutuhan pengguna model terhadap persoalan yang diamati atau ketelitian yang diinginkan. Nah, yang keempat yaitu tingkat agregasi. Tingkat agregasi di sini perlu dipertimbangkan sesuai dengan tingkat kecukupan atau kepuasan minimal yang harus didapat dengan memakai model. Ya, di sini maksudnya sampai sejauh mana tiap-tiap komponen maupun aktivitas akan diteliti, atau komponen mana saja sih yang dapat dikelompokkan menjadi satu komponen yang lebih besar. Oke, kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai prinsip pembuatan model ya. Yang pertama itu ada elaborasi, di mana penyederhanaan dilakukan dengan menggunakan asumsi ketat ya, yang tercantum pada jumlah, sifat, dan relasi variabel-variabelnya yang memenuhi persyaratan konsistensi, baik ekuivalensi dan relevansi. Kemudian yang kedua, analogi di sini menggunakan prinsip-prinsip hukum di mana teori yang sudah dikenal secara meluas tetapi belum pernah digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Oke. Yang ketiga yaitu dinamis. Pengembangan model di sini bukanlah proses yang bersifat mekanistik dan linier, di mana dalam pengembangannya mungkin saja dilakukan pengulangan. Oke. Ada 3 faktor yang mempengaruhi sudut pandang ya, baik visi maupun wawasan. Yang pertama itu sistem nilai yang diyakini atau dianut oleh pemodel. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pemodel. Yang ketiga yaitu pengalaman hidup dari pemodel. Ketiga faktor ini akan mempengaruhi sudut pandang. Semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pemodel, semakin banyak pengalaman hidup dari pemodel, maka sudut pandangnya akan jauh lebih baik. Oke. Secara umum di sini memiliki 2 tahapan proses yang tidak perlu berurutan dilakukan, yaitu pembuatan struktur model di mana menetapkan batasan-batasan sistem yang akan memisahkan sistem dari lingkungannya dan menetapkan komponen-komponen pembentuk sistem yang diikutsertakan atau dikeluarkan dari model. Kemudian yang kedua, pengumpulan data, yaitu untuk mendapatkan besaran-besaran atribut komponen yang dipilih dan untuk mengetahui hubungan-hubungan yang terjadi pada aktivitas sistem. Oke, kita akan masuk ke klasifikasi model ya, ke dalam bentuk ada beberapa bentuk pengklasifikasian model menurut Gordon pada tahun 1989. Yang pertama yaitu model fisik, di mana model fisik ini didasarkan pada beberapa analogi antara sistem-sistem seperti mesin dengan listrik atau dengan hidrolika. Di mana di sini atribut-atribut model fisik direpresentasikan dengan pengukuran-pengukuran yang ditunjukkan oleh jarum pada alat ukur. Ya. Di sini aktivitas-aktivitas sistem dicerminkan oleh hukum-hukum fisika yang membangun model tersebut. Kemudian model matematika yaitu di sini menggunakan notasi dan persamaan-persamaan matematika untuk merepresentasikan sistem, di mana atribut-atribut yang dinyatakan dengan variabel-variabel dan aktivitas-aktivitas dinyatakan dengan fungsi matematika yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kemudian yang ketiga model statis, yaitu
di mana model-model dalam kategori statis ini, baik fisik atau matematika, memiliki nilai-nilai atribut yang berbeda dalam keadaan seimbang. Jika keseimbangan diganggu dan memberikan nilai-nilai baru pada salah satu atribut, di sini sistem akan mencapai suatu keseimbangan baru dengan nilai atribut yang baru pula. Ya. Di sini perubahan itu sendiri tidak dapat diterangkan. Yang keempat, model dinamis. Model dinamis di sini menunjukkan perubahan setiap saat pada aktivitas-aktivitasnya, di mana perubahan yang terjadi dalam sistem dapat diturunkan sebagai fungsi waktu. Yang kelima, model analitis. Model analitis adalah model yang penyelesaiannya dilakukan dengan teknis analitis, di mana artinya di sini dilakukan dengan menggunakan deduksi teori-teori matematika. Di sini solusi yang diberikan model-model jenis ini adalah langsung dan bersifat umum, di mana suatu model persamaan matematika yang merepresentasikan lintasan gerak atau objek, ya, gerakan suatu objek misalkan dapat diselesaikan secara langsung dengan teknik analitik untuk mendapatkan nilai atribut yang bersifat umum seperti kecepatan maksimum dan percepatan maksimum. Itu termasuk ke dalam model analitis. Kemudian model numerik, ya. Model numerik di sini adalah model yang diselesaikan dengan teknik numerik yang menghasilkan solusi melalui tahapan-tahapan perhitungan yang iteratif, ya, perulangan. Model di sini mampu memberikan solusi yang bersifat khusus, yaitu pada keadaan-keadaan tertentu dengan menggunakan contoh model matematika lintasan gerak objek, ya. Nilai-nilai atribut pada keadaan tertentu di sini dapat juga diketahui dengan teknik numerik, ya, di mana kelebihan model ini juga dari model analitik ini adalah kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kompleks. Kemudian ketujuh yaitu model simulasi. Ya, di sini menurut EMSAP ya, EMSAP pada tahun 1970 itu mendefinisikan simulasi sebagai suatu model yang komponen-komponennya direpresentasikan oleh proses-proses aritmatik dan logika yang ada pada komputer. Di sini untuk memperkirakan sifat-sifat dinamis sistem tertentu, di mana dalam simulasi, informasi mengenai keadaan sistem diperoleh melalui tahapan-tahapan perhitungan waktu atau selang waktu ke waktu. Oke. Formasi model ya. Di sini merupakan awal untuk membangun model formal yang menunjukkan ukuran performansi sistem sebagai fungsi dari variabel-variabel model. Siklus model di mana konsep dan ide dasar untuk pemodelan membentuk siklus model itu terdapat 3 fase, yaitu fase penentuan masalah, fase pengembangan model, dan fase pengambilan keputusan. Oke. Analisa akan menerima permasalahan-permasalahan dari pengambilan keputusan untuk diterjemahkan ke dalam suatu model, kemudian dipertimbangkan teknik pemecahan masalahnya, kemudian memilih yang sesuai misalkan dengan simulasi. Fase pengembangan model di sini yaitu analisa menentukan ruang lingkup sistem serta tujuannya, di mana elemen-elemen hubungannya diterjemahkan dalam bentuk model konseptual untuk dilakukan validasi atau atas data yang diperoleh, di mana rancangan model, ya, kemudian model ini dikomunikasikan dengan pengambil keputusan. Bila belum diterima, maka dilakukan pengulangan penetapan sistem dan tujuan dari sistem. Nah, yang ketiga itu fase pengambilan keputusan. Di sini model disampaikan dalam bentuk presentasi, ya, ke pengambil keputusan dengan format yang mudah dipahami. Dalam hal ini, informasi yang relevan merupakan suatu dasar pengambil keputusan untuk penetapan keputusan. Oke, jika digambarkan, ketiga fase ini adalah seperti ini. Oke. Di sini yang pertama yaitu tahap penentuan masalah, kemudian kita akan masuk ke dalam tahap pengembangan model, yang terakhir yaitu tahap pendukungan keputusan, ya, di mana dari hasil presentasi kemudian diintegrasikan pengambilan keputusan untuk pengambilan keputusan. Oke, demikian penjelasan untuk pertemuan ke-10 ini. Jika ada yang ingin dibahas, kita akan masuk ke grup diskusi, ya, baik di WhatsApp maupun di aplikasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.